Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di RM Novel. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, enjoy your reading. Son of My Life, SPP, Season 3, Chapter 97. Oh Zadid. Waktu kunjungan telah mendekati berakhir. Sebelum mengantar si kembar kembali ke pesantren, lebih dulu Hasan membawa kedua anaknya makan bersama. Tadi siang kan belum makan, cuma ngemil, ucap Hasan setelah menyuruh si kembar turun. Dedi, bungkus juga ya buat teman-teman, pinta Nada. Itu pasti, balas Hasan. Jadilah bersama-sama mereka memasuki sebuah tempat makan Padang. Memilih berada di dekat dinding kaca, Nada menggiring semuanya ke kursi kosong. Terlihat ia berebut kursi dengan saudara laki-lakinya, Zadid, sehingga sang kakek terpaksa menegur keduanya. Zadid, duduk sama kakek, perintah Pak Malik. Dan terpaksa Zadid mengalah. Duduk ia berdampingan dengan Pak Malik. Sementara Nada tentu bersama sang ayah Hasan. Zadid, Mas ingat kan sama irama yang ayah ajarin pagi tadi? Celetuk Hasan bertanya. Tentulah Dedi, tapi dalam prakteknya yang gak bisa dipastikan, jawab Zadid melempar senyum. Sayang, senyum itu mendadak pupus sewaktu bola matanya melirik meja pengunjung lain. Ada apa di meja pengunjung itu? Segerombolan anak muda, mungkin berusia 20 tahunan, tengah makan bersama dan mereka berpakaian olahraga, tepatnya memakai jersey basket. Cukup lama bola mata Zadid memperhatikan hingga ia ditegur oleh sang kakek lantaran makanan telah tersaji memenuhi meja. Iya Grandpa, seru Zadid. Rasanya mendadak hilang selera makan Zadid. Kepalanya tertunduk, menyembunyikan kesedihan dan tak menyantap makanan. Sesekali ia mencuri pandang, memperhatikan mereka di meja seberang. Bahkan saat mereka beranjak pergi, bola mata Zadid terus mengikuti hingga menghilang di balik pintu kaca. Sayang, kok gak semangat gitu makannya? Tegur Pak Malik tanpa sengaja memperhatikan. Zadid hanyalah melempar senyum hambar. Berikutnya, ia paksa dirinya menyantap makanan. Di hadapannya, Nada cukup terusik. Yang menjadi pasal, tentulah ia merasa hilangnya mood Zadid dikarenakan perdebatannya tadi. Alih-alih ingin meminta maaf, juga mengembalikan mood Zadid, penuh ketulusan, ia menyodorkan makanan. Maksudnya, hendak menyuapi sang adik. Sisi, seru Zadid terkejut. Ayo buka mulutmu, perintah Nada. Ayolah Sisi, aku bisa makan sendiri, tolak Zadid. Aku tahu, tapi ini pasti rasanya beda, lebih nikmat, sambung Nada, tidak menyerah. Terpaksa Zadid membuka mulut. Hasan serta Pak Malik senyum-senyum menyaksikan adegan tersebut. Nah gitu dong yang akur, seru Hasan ditujukan pada si kembar. Serempak si kembar melempar senyum. Hanya saja senyum Zadid terlihat sumbang, tidak seperti senyum yang diperlihatkan oleh Nada. Tak terasa kebersamaan di tempat makan Padang berakhir. Itu karena perut telah kenyang terisi. Saatnya kembali ke penjara suci alias pesantren. Sepanjang langkah kaki saat meninggalkan tempat makan, mulut Zadid rapat terbungkam. Raut wajahnya juga tak secerah sebelumnya. Sayang, dua orang laki-laki malah tak memperhatikan sama sekali. Mereka sibuk bercakap-cakap dengan Nada. Hingga mencapai pesantren, aula kunjungan khusus, sikap Zadid belumlah berubah. Sayang, yang rajin ya belajarnya, baik-baik sama teman, jangan suka melanggar, kata Pak Malik menasehati. Siap Grandpa, kunjungan berikutnya Grandpa ikut lagi kan, sahut Nada. Insya Allah, jangan lupa hadiah yang kakek minta, balas Pak Malik. Siap Tuan Malik, sahut Nada memberi hormat. Memancing senyum Pak Malik mengembang bulat. Selesai melepas rindu, memeluk kakek serta ayahnya, Nada pun pamit kembali masuk ke asrama. Tinggallah Zadid yang masih minim suara bertahan. Zadid, sudah sana kembali ke asrama, tegur Hasan.
Namun Zadid tak bergeming. Tetap saja ia setia dalam kebisuan. "Loh, ayo sana balik nak," tegur Hasan sekali lagi. Beberapa saat Zadid tetaplah membisu. Saat Hasan berniat mengantarnya hingga depan pintu masuk, Zadid bersuara. Walau datar terdengar, itu cukup menyentak hati Hasan. "Dedi," terlampau sedih muka yang dipasang, juga nada suaranya. "Ada apa nak?" tegur Hasan. "Dedi, seberapa lama aku harus di sini?" tanya Zadid memberanikan diri. Oh, betapa kagetnya Hasan. Langsung otaknya tertuju pada kegemaran Zadid. Sebenarnya jauh di lubuk hati, Hasan juga tak tega memisahkan Zadid dengan apa yang ia sukai, dengan apa yang menjadi impiannya. Namun semua yang diputuskan juga demi kebaikan Zadid sendiri. "Kenapa Zadid bertanya demikian?" tanya Hasan menuntut. "Zadid gak mau di sini. Zadid rindu berlatih basket, bergabung di klub. Zadid ingin jadi pemain basket, Dedi," ungkap Zadid, akhirnya meluapkan unek-unek di hati. Hasan tertegun, termasuk pula Pak Malik. Keduanya diam mematung dalam hitungan detik, hingga Zadid kembali meluapkan emosinya yang tertahan. Barulah keduanya tersentak sadar. Melangkah Pak Malik merapat pada keduanya. "Nak," tegurnya, tak mampu meneruskan. Kedua kelopak mata Hasan berkedip pelan, diikuti helaan nafas. Mungkin laki-laki itu tengah mengatur emosi yang berkecamuk. Turut sedih mendapati ratapan buah hatinya. "Dedi, please bawa aku pergi dari sini. Izinkan aku kembali ke Kanada," pinta Zadid penuh ratapan serta permohonan. "Nak, bertahanlah di sini," ucap Hasan namun terpotong. Itu karena Zadid langsung menyahut, beradu argumen maksudnya. "Sampai kapan? Dedi harus bertanggung jawab jika Zadid tidak menjadi pemain basket, pemain NBA," sanggahnya. Helaan nafas Hasan kian panjang serta berat. Rasanya itu pundak memikul gunung saja. Melangkah maju, Hasan rapatkan dirinya. Satu tangannya mendarat di kepala Zadid. Ia usap itu kepala penuh kasih. "Nak, ayah mengerti apa yang Zadid mau, apa yang menjadi minat Zadid. Tetapi ilmu agama itu wajib dimiliki, wajib ditanamkan selagi dini, selagi kecil. Karena agama adalah kompas kita mengarungi hidup. Ayah tidak akan mencampuri apa yang menjadi impian Zadid. Bahkan ayah akan mendukungnya. Tetapi bertahanlah di sini setidaknya hingga selesai elementary school. Kan tinggal setahun lagi," kata Hasan mencoba membesarkan hati Zadid. Sayangnya para pemuda yang di tempat makan sebelumnya masih terngiang diingatan, memprovokasi keteguhan hati anak tersebut. "Setahun itu lama, Dedi. Aku akan tertinggal dan aku akan mengulangi apa yang sudah aku capai dari nol lagi," sanggah Zadid. "Tidak, percayalah pada ayah. Ridallahi fi ridal walidain." Keberhasilan Zadid tak lepas dari ridho ayah serta mam. Ayah ingin Zadid tetap bertahan di sini hingga selesai sekolah dasar. Setelahnya akan ayah antar Zadid pada apa yang Zadid impikan. "Bagaimana nak?" kata Hasan, berusaha bersikap tenang walau hatinya turut bersedih. Sebagai orang tua, pastinya apa yang membuat buah hati mereka bersedih, mereka pun akan bersedih. Tetapi prinsip hidup harus dipertahankan. "Tapi Dedi, saat ini rasanya dada Zadid sesak. Zadid ingin kembali," sahut Zadid masih belum menyerah. Mengerti penjelasan saja tidak akan membesarkan hati sang putra, Hasan terdiam. Ada banyak hal yang direnungkan olehnya. Hingga tiba-tiba ia memutar kepala, menoleh pada Pak Malik yang berdiri di samping. "Papa, tolong temani Zadid sebentar," pintanya. "Dedi mau kemana?" tanya Zadid. "Zadid ingin berlatih basket kan? Bergabung pada klub basket." "Tunggulah ya," jawab Hasan. Lepas menjawab pertanyaan Zadid, laki-laki itu berjalan menuju meja petugas kunjungan. "Ustadz," tegurnya pada 3 orang petugas. "Iya Bapak, ada yang bisa kami bantu?" jawab salah satu. "Ustadz, bisakah sekarang saya sowan pada pengasuh?" kata Hasan melempar tanya. "Sekarang?" "Insya Allah bisa," jawabnya lagi. "Ustadz,
bisa tidak antar saya ke dalam? Pinta Hasan. Oh bisa, monggo saya antar, balasnya. Berikutnya ditemani oleh satu orang pengurus pesantren di bagian kunjungan, datanglah Hasan, padan dalam pengasuh yang letaknya cukup berjauhan dari gedung asrama. Assalamualaikum. Pengurus tersebut menguluk salam setelah memencet bel pintu. Tak seberapa lama pintu dibuka oleh seorang santri. Kemudian Hasan serta pengurus tersebut dipersilahkan masuk. Pak Yai ada, bisiknya pada santri tersebut. Ada, jawabnya. Kemudian mempersilahkan Hasan serta pengurus tersebut duduk lesehan di atas karpet. Tak seberapa lama dari menghilangnya santri tersebut, muncullah pengasuh. 2 orang yang duduk lesehan menunggu langsung berlomba menyalami. Sungkem maksudnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan wali santri? Jawab pengasuh sekaligus bertanya. Inje Pak Yai, jawab Hasan setia menundukkan pandangan. Ada keperluan apa ini Bapak? Tanya pengasuh. Bertambah menunduk, Hasan memberanikan diri menyampaikan hajatnya datang menghadap. Maaf sebelumnya Pak Yai, saya berniat untuk meminta izin pada Pak Yai, ungkap Hasan, tidak langsung ke inti. Izin? Izin apa? Kenapa harus ke saya? Kan ada pengurus pondok. Gini Pak Yai, putra saya ingin meminta izin agar putra saya setiap minggunya bisa keluar dari pesantren untuk berlatih di klub basket, ungkap Hasan. Klub basket? Di sekolah formal sepertinya sudah ada olahraga basket. Tiap Jumat anak-anak santri juga bebas kegiatan, berolahraga juga terserah, sahut pengasuh. Sepertinya tidak akan memberikan izin. Hasan terdiam sejenak, mungkin masih menata bahasa guna menjelaskan lebih lanjut perihal kasus Zadid. Maaf Pak Yai, sebenarnya putra saya masih beberapa bulan di pesantren ini. Sebelumnya ia tumbuh besar di luar negeri dan basket adalah kegemarannya, juga impiannya. Ia sudah bermain basket sejak berusia 6 tahun, bahkan bergabung di klub basket profesional, menjadi atlet basket di sekolah dan mengikuti pertandingan antar wilayah tingkat sekolah. Ia menekuni basket. Saya selaku orang tuanya memilih tetap di sini, walau ia tidak bersedia, ungkap Hasan lebih lanjut. Pengasuh tidak menanggapi, dalam artian beliau tidak berkomentar, hanya terdiam, sepertinya berusaha mencerna serta berusaha memahami maksud dari pernyataan Hasan. Apa rencana Bapak untuk putranya selama di sini? Ucap pengasuh setelah bungkam. Saya hendak memasukkan putra saya pada klub basket profesional. Mungkin klub yang sesuai berada di Surabaya, cukup jauh dari pesantren, jawab Hasan. Surabaya? Tetapi hanya hari Jumat liburnya. Apa Bapak tidak keberatan? Selain hari Jumat saya tidak akan mengizinkan, sambung pengasuh. Tidak sama sekali Pak Yai, yang terpenting putra saya bisa berlatih. Keluarnya tidak boleh sendirian, akan didampingi oleh pengurus, imbuh pengasuh. Iya Pak Yai, tiap hari Jumat saya akan menunjuk orang untuk menjemputnya ke pesantren, balas Hasan. Semoga apa yang diimpikan putra Bapak terwujud menjadi pemain yang dibanggakan kelak, ucap pengasuh membuat haru Hasan. Amin ya Rob, sambung Hasan. Saya rasa ini sudah jelas ya Bapak, apa masih memiliki hajat lainnya? Oh, itu Pak Yai, sebagai bentuk terima kasih saya, bolehkah saya berdonasi? Terang Hasan, mulai berani mengutarakan maksud serta keinginan. Senyum langsung tersemai di wajah pengasuh. Bukannya kenapa, itu karena ia sudah bisa menebak alurnya. Ustadz, tolong panggilkan ketua pondok sama Gus Said, pinta pengasuh, sebagai tanggapan atas perkataan Hasan barusan. Bersegera, sekalian undur diri, pengurus tersebut memanggil mereka yang disebut barusan. Dan selang tak seberapa lama, datanglah 2 orang yang dipanggil, ketua pondok dari santri putra dan juga Gus Said. Langsung ke inti, pertama-tama pengasuh menjelaskan perihal permohonan Hasan mengenai latihan basket. Kedua, tentu masalah donasi. Untuk urusan donasi diserahkan pada ketua pondok. Sementara urusan yang berkaitan ketertiban santri
diserahkan pada Gus Said. Ya, walau Gus Said masih terbilang remaja, ia memiliki karakter yang cukup dewasa. Dalam artian, cakap dalam mengatur, mengelola, serta berkomunikasi dengan para santri. Ia juga cukup disegani lantaran sikap low profilnya. Mulanya Gus Said tak menyadari siapa yang duduk berhadapan dengannya, lantaran Hasan anteng menundukkan pandangan. Saat pembicaraan telah selesai, maksudnya kepentingan dengan pengasuh rampung, urusan admin diserahkan pada mereka berdua. Barulah Gus Said dibuat terkaget. "Loh, Ustadz," tegurnya begitu mereka saling melempar tatap. Kali ini Gus Said tak memanggil dengan panggilan bapak lagi. Itu karena ia telah menyelidiki profil Hasan, juga rutin mengikuti kajian pada channel majelis ilmi yang dikembangkan. "Iya Gus, saya gak nyangka ketemu lagi," balas Hasan. "Monggo kita diskusi di kantor asrama," sambung Gus Said, membawa Hasan ke kantor asrama guna membahas pelatihan basket Zadid. "Lantas, Ustadz sudah menetapkan klub basketnya?" tanya Gus Said. Melempar senyum, Hasan menjawab pertanyaan tersebut. "Belum, namun..." "Oh, tunggu bentar Gus, saya akan meminta sekretaris saya mendapatkan info mengenai klub basket di Surabaya," sahut Hasan mendadak teringat pada Leo. Jadi, saat itu juga Hasan pun menghubungi Leo. Dua orang di dalam ruangan itu, maksudnya ketua pondok serta Gus Said, anteng mendengarkan pembicaraan Hasan. Leo sendiri selepas mengakhiri pembicaraan langsung melaksanakan tugas dadakan yang dilimpahkan. Butuh waktu beberapa menit lamanya bagi Leo mendapatkan informasi mengenai beberapa klub basket yang diminta. Info itu segera Leo kirim. Sembari menunggu informasi, diskusi dilanjutkan. Dan saat bunyi notifikasi terdengar, lekas Hasan membuka chat masuk. Dibacanya dengan seksama mengenai beberapa profil dari klub basket yang dikirim. Setelahnya, tidak mau mengulur waktu, Hasan kembali menghubungi Leo. "Iya Mas," jawab Leo di sambungan. "Leo, tolong daftarkan Zadid ke klub nomor 1 yang kamu rekomendasikan itu. Juga atur akomodasinya serta hal lain yang berkaitan," perintah Hasan. "Baik Mas, akan saya kabari begitu beres," jawab Leo. "Oke, makasih Leo," balas Hasan lalu mengakhiri panggilan. Urusan klub basket anggaplah selesai. Kini tinggal urusan donasi yang tadi Hasan utarakan. Mengingat waktu bertambah sore, kian senja maksudnya, Hasan berbicara langsung ke inti. Ia meminta nomor rekening donasi. "Ustadz, sudah saya transfer," ucapnya setelah tadi berkutit dengan ponsel. Terima kasih Ustadz, semoga ini menjadi berkah. Ustadz serta keluarga diberi kelancaran rezeki, keberkahan pula," sahut ketua pondok. "Amin, amin," balas Hasan. "Saya mewakili pesantren serta pengasuh dan keluarga juga sangat berterima kasih. Semoga yang di atas membalas kemurahan hati Ustadz," sambung Gus Said. "Sama-sama Gus, ini tak seberapa. Oh iya, maaf saya tidak bisa menepati janji saya. Mungkin di waktu kunjungan berikutnya," balas Hasan. Tiba-tiba teringat akan ucapannya beberapa bulan yang lalu saat mereka bertemu di masjid. "Janji," seru Gus Said. Sudah tidak ingat lagi. "Itu Gus, saya pernah berucap akan mengajak Gus makan bersama jika ditakdirkan bertemu kembali," kata Hasan mengingatkan. "Oh itu, saya cukup mengerti. Ustadz orang sibuk, sangat sibuk," balas Gus Said. Hasan tersipu dibuatnya. Dan selepas urusan selesai semuanya, Hasan langsung pamit. Tidak berlama-lama di ruang kantor tersebut. Dan sekeluarnya dari ruang kantor, kembali pada aula kunjungan, Zadid berhambur. "Dedi, kenapa lama?" cercanya. Kali ini Hasan berikan senyum terindah yang ia miliki. Lalu menjawab pertanyaan tersebut. Mulai Jumat besok, Zadid akan berlatih basket di Surabaya, didampingi oleh pengurus, ungkap Hasan. "Oh, apa? Walau tidak bisa kembali ke Kanada, pada klub basket yang telah diikuti, hati Zadid cukup dibuat haru. Apa yang dilakukan sang ayah mampu meluluhkan hatinya." "Dedi," seru Zadid berhambur memeluk Hasan. Nanar matanya menahan tangis.
Belajarlah yang rajin di sini. Jangan lupa berlatih buat lombanya, balas Hasan, turut memeluk serta mengusap kepala belakang Zadid. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.